Ayo masyarakat Pamekasan, manfaatkan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan, pusat pelayanan terpadu untuk masyarakat yang lebih mudah, cepat, dan nyaman. Di sini, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan publik dalam satu tempat, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perizinan berusaha, pembayaran pajak daerah, layanan perbankan, PDAM, POS, perpanjangan STNK, perpanjangan SIM, sertifikasi halal, konsultasi hukum, dan layanan lainnya. Semua layanan tersedia dalam satu gedung yang representatif, ramah, dan modern. Tujuan kami adalah memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan terintegrasi demi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Mari bersama-sama memanfaatkan fasilitas Mall Pelayanan Publik ini. Mudah, cepat, pasti. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. 89,1 Ralita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh kerabat Ralita dimanapun Anda berada. Saya Ayudia Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam rangkaian program talk show edisi hari ini. Di edisi Jumat 10 Oktober 2025, selama formasi 1 jam ke depan Ayudia Clarissa akan menemani Anda tentunya dengan sejumlah perbincangan menarik yang sayang sekali untuk kerabat Ralita lewatkan. Ya, selama formasi 1 jam ke depan juga, selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Ralita FM, siaran kami hari ini juga bisa kerabat Ralita saksikan via streaming YouTube dan TikTok kami di akun Ralita Official. Selanjutnya kita ucapkan selamat siang untuk seluruh kerabat Ralita dimanapun Anda berada. Kita punya tema yang menarik sekali pada siang hari ini, edisi Jumat 10 Oktober 2025. Dan kerabat Ralita yang juga ingin berbagi pertanyaan bersama dengan narasumber kita pada siang hari ini bisa dituliskan di kolom komentar kami di TikTok Ralita Official maupun streaming YouTube kami Ralita Official. Ya, kerabat Ralita, di siang hari ini kita punya tema tentang budayakan rokok legal. Yang kali ini di studio bisa disaksikan kerabat ada 5 langsung narasumber yang akan menemani kita untuk membahas tentang tema kita pada siang hari ini. Kita sapa dulu satu persatu. Ada Bapak Muhammad Yusuf Wibiseno selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Pamekasan. Ada Bapak Andrew Idwan Permadi selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, serta ada Bapak Ardian Junaidi selaku Kasih Intelijen Kejari Pamekasan. Ada juga Ibu Indah Kurnia Sulistiorini selaku PLT Kepala DKPP Kabupaten Pamekasan, dan terakhir ada Bapak Zakaria Dahlan selaku Pengawas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Kita tanya kabar terlebih dahulu, bagaimana kabar Bapak Ibu siang hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat, Pak. Ya, kita punya tema tentang budayakan rokok legal. Nah, ini akan menjadi perbincangan yang seru juga. Jadi untuk kerabat Ralita jangan kemana-mana, pastikan Anda juga mengikuti bagaimana jalannya talk show pada siang hari ini. Kita mungkin langsung ke bagaimana pertanyaan demi pertanyaan yang sudah kita siapkan pada siang hari ini, tentang bagaimana sih sebenarnya masing-masing peranan dari instansi atau dinas-dinas terkait ini dalam mewujudkan dalam hal budayakan untuk rokok legal ini sendiri. Kita mungkin mulai dari Pak Yusuf terlebih dahulu selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Pamekasan. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak
kasih intel Mbak Indra ya, Pak Bu Indah. Rekan-rekan sekalian, jadi salah satu OPD yang melaksanakan kegiatan yang berdasar atau bersumber dari kegiatan DBHCHT yaitu Satpol PP yang membidangi penegakan hukum. Jadi di dalam penegakan hukum ini yang diampu oleh Satpol PP ada 2 kegiatan yaitu sosialisasi dan penindakan. Di kegiatan sosialisasi sudah kita laksanakan dengan tatap muka. Yang kedua, sosialisasi selain tatap muka ada juga melalui beberapa media. Salah satunya hari ini yang kita laksanakan di radio dan di salah satu radio juga di Kabupaten Pamekasan. Yang kedua, nah ini yang lebih khusus di penindakan. Kembali kepada tema ya, kaitannya dengan penindakan, budayakan peredaran rokok legal. Nah, bahasa budayakan ini kan menyangkut sebuah kebiasaan atau sebuah habit baru yang akan dibangun oleh pemerintah dalam rangka keberadaan rokok ini, Mbak. Kita tahu Pamekasan ini selaku kabupaten penghasil tembakau yang mutunya itu luar biasa. Yang kedua, sekarang lagi tumbuh dan berkembang pabrik-pabrik rokok lokal ya, pabrik lokal yang sudah alhamdulillah, kalau nggak salah biar nanti Mas Andri menambahkan, sejumlah 282 perusahaan rokok yang sudah mempunyai NPPKC Pak Chandra ya. Dan dalam proses juga beberapa puluh anggota atau perusahaan rokok yang dalam proses untuk mendapatkan NPPKC ini. Tentunya ini tidak mudah membudayakan ini, karena sebenarnya pembiasaan atau habit baru ini harus dimulai sama-sama dengan pemerintah dengan mempermudah proses perizinan. Yang kedua, masyarakat sadar. Masyarakat yang mana? Ada 2, konsumen dan produsen. Nah ini yang agak susah, artinya susahnya begini. Di satu sisi pemerintah ingin semuanya legal karena menyangkut kewajiban pemerintah melindungi masyarakat. Rokok ini tidak dilarang, tetapi keberadaan rokok ini harus dikendalikan karena menyangkut konsumen masyarakat, konsumsi masyarakat, baik dari sisi kesehatan, terutama dari sisi kesehatan. Yang kedua, dengan membiasakan rokok legal ini, pemerintah mendapatkan manfaat juga dari sisi penerimaan negara. Yang kedua, secara langsung masyarakat juga, karena pendapatan negara dari pendapatan cukai ini akan dikembalikan juga kepada masyarakat. Ya nanti Bu Indah nanti juga menjelaskan pemanfaatan dari sisi kesejahteraan sosial atau pemanfaatan rokok terhadap petani tembakau, bagaimana pembangunan sarpas ladang-ladang tembakau, kebun-kebun tembakau, bagaimana di bidang kesehatan. Ini yang luar biasa. Artinya apa? Pemerintah tidak hanya semena-mena. Yang paling harus dijadikan garis besar adalah bahwa membiasakan atau membudayakan rokok legal ini manfaat dan tujuannya untuk melindungi masyarakat. Ini yang perlu digarisbawahi. Memang kenyataannya di lapangan daya beli, kita berbicara daya beli kan, hari ini rokok mahal. Di sisi lain masyarakat daya belinya rendah. Nah ini kan harus carikan solusi memang, dan solusi itu tidak di kita tapi di pemerintah pusat. Mas Hendro, Pak Andi, Pak Adrian, saya juga, ini kan hanya pelaku di bawah. Artinya secara umum Satpol PP dalam pelaksanaan kegiatan rokok ilegal ini, pemberantasan rokok ilegal ini sebagai fungsi koordinasi, fungsi koordinator. Karena apa? Satpol PP tidak punya kewenangan dong, karena ini nyangkut undang-undang tentang ketentuan bidang cukai, ini dasarnya hukumnya undang-undang. Sehingga kami selaku koordinator pelaksanaan kegiatan ini mengundang beberapa OPD atau instansi terkait yang masing-masing punya kewenangan. Jadi kita hadirkan teman-teman dari kejaksaan yang fungsi penuntutan, teman-teman dari kantor bea cukai yang memang pengampu atau penyidiknya kan harus spesialis, ini khusus memang penyidiknya dari cukai, ada teman-teman dari TNI, dari Polri juga. Secara umum kegiatan ini alhamdulillah berjalan lancar. Yang perlu saya sampaikan begini, Mbak, ada sebuah pertanyaan yang sulit kadang kita jawab. Kenapa sih kok hanya toko kelontong? Kenapa tidak perusahaannya? Yang kita budayakan ini peredaran, Mbak. Peredaran berarti masih di masyarakat. Nanti ada suatu saat mungkin beda lagi nih nanti. Dan bukan tidak kita lakukan penutupan atau bagaimana. Monggo nanti Pak Santuri itu menjelaskan. Saya rasa beberapa perusahaan sudah diadakan penindakan, cuman prinsipnya
undang-undang tentang ketentuan bidang cukai ini tidak hanya penindakan penutupan atau sampai ke ruang pidana. Pak Ardian juga biasa menjelaskan ada ruang untuk sebagai tindakan administrasi, bagaimana tindakan pidananya. Saya rasa itu untuk pembukaan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Kita bergeser juga ke beberapa leading sektor lainnya. Ada dari Bea Cukai Madura, di sini ada Bapak Andrew Idwan Permadi juga, ini selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura. Sebenarnya Pak, seperti apa sih dari Bea Cukai Madura sendiri untuk mensukseskan program budayakan rokok legal ini sendiri? Baik, terima kasih. Selamat siang kerabat Ralita, semoga selalu sehat. Dalam hal ini ketika budayakan rokok legal, itu Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya Bea Cukai Madura, adalah mempunyai fungsi sebagai revenue collector. Revenue collector itu berkaitan dengan penerimaan negara, Mbak. Jadi penerimaan negara itu yang harus kita upayakan agar maksimal di tahun ini dan tahun depannya. Nah, bagaimana cara supaya memaksimalkan penerimaan negara tersebut? Kami bersinergi dengan kementerian lainnya yang ada di Madura untuk melakukan sosialisasi dan penindakan itu tadi. Jadi kalau kita memang sosialisasi salah satunya sebagai edukasi ini lewat radio, lewat media sosial, itu memang kita lakukan itu. Yang kedua, setelah disosialisasi maka akan melakukan penindakan, dalam hal ini bersinergi dengan Bapak Kasatpol PP dan Bapak-Bapak Kejaksaan dan yang lainnya untuk mencegah peredaran rokok ilegal yang mana nanti akan berujung kepada penggunaan rokok yang legal sehingga meningkatkan penerimaan cukai khususnya di Madura. Mungkin itu dari kami. Baik, kita bergeser ke Pak Ardian Junaidi selaku Kasih Intelijen dari Kejari Kabupaten Pamekasan. Sebenarnya seperti apa Pak dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pamekasan ini untuk mensukseskan program budayakan rokok legal ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang sahabat Realita FM. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang peran kami di Kejaksaan hanya selaku penuntut umum, Mbak. Jadi kami itu menerima ada berkas perkara jika nanti ada suatu penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai Madura, kami akan memproses perkara tersebut. Dan sementara ini di tahun 2025 ini baru ada satu perkara yang masih berjalan di persidangan dan ada juga yang upaya hukum tingkat kasasi. Dan memang penegakan hukum ini tidak serta-merta langsung penindakan, Pak. Jadi kami ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu ultimum remedium. Jadi itu solusi terakhir. Jadi ketika teman-teman Bea Cukai melakukan penindakan, nanti ditawarkan dulu untuk penggantian kerugian gitu. Jadi untuk membayar denda, namanya ultimum remedium. Sepanjang dendanya dibayar, maka perkara tersebut bisa dihentikan. Akan tetapi sebaliknya, jika perkara tersebut tidak dibayar, maka perkara tersebut dilanjutkan sampai ke penuntutan sampai persidangan, begitu, Mbak. Dan kami juga bekerjasama dengan Satpol PP juga, kami digabungkan dengan instansi lain untuk melakukan operasi-operasi yang kita sedang berlangsung, begitu Mbak. Baik, terima kasih untuk informasi pembukanya. Kita ke dua dinas lainnya, ada dari DKPP Kabupaten Pamekasan dan juga DPMP TSP. Kita ke Bu Indah terlebih dahulu, Ibu. Sebenarnya seperti apa peranan untuk pertanyaan yang sama dari DKPP sendiri? Karena kalau DKPP ini kan mengurusi tentang bagaimana budidaya tembakaunya, potensi penanaman dan segala macam. Nah, ini seperti apa Bu peranannya? Terima kasih Mbak Ayu. Selamat siang sahabat Realitas semua. Jadi sebagaimana disampaikan oleh narasumber terdahulu, kami mempunyai peran yang masing-masing tugas pokok fungsi terhadap komoditas tembakau di Kabupaten Pamekasan pada khususnya. Kami di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini
mempunyai tugas untuk mengoptimalkan mutu, produktivitas, dan kesejahteraan dari petani tembakau. Itu peran dari pemerintah. Dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Pamekasan ini mempunyai potensi yang luar biasa terhadap komoditas tembakau. Jawa Timur itu mempunyai kontribusi 57% produksi tembakau nasional. Sementara Pamekasan tertinggi di Jawa Timur. Jadi 15% produksi tembakau atau luas tanam tembakau di Jawa Timur itu dari Pamekasan. Bisa dibayangkan petani tembakau kita sangat banyak, ada 124.000 orang. Nah, itu semua harus kita upayakan untuk bisa melaksanakan budidaya tembakau dengan baik, kan seperti itu. Harapannya adalah kehadiran pemerintah dalam hal ini memberikan bantuan pupuk, memberikan bantuan alat mesin pertanian, pelatihan sekolah lapang, dan peningkatan jalan produksi. Ini harapannya agar petani tembakau bisa melaksanakan budidaya tembakau dengan efektif dan efisien. Harapannya seperti itu. Jadi luas tanam tembakau tahun ini lebih tinggi 1% daripada tahun lalu. Ini membuktikan bahwa antusiasme masyarakat masih relatif tinggi untuk menanam tembakau. Jadi ada peningkatan 1% untuk luas tanam. Untuk luas panen sampai dengan tanggal 10 Oktober ini sudah 90% petani yang memanen tembakau. Jadi ini sudah memasuki puncak panen tembakau. Untuk itu dengan potensi yang ada ini sangat disayangkan jika masih ada hal-hal yang merugikan gitu ya. Nah, kami berharap ke depan semua peran dari masing-masing ini selain bisa meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, juga bisa menjadikan Pamekasan itu aman dan para pelaku usaha di pertembakauan ini patuh terhadap pemerintah. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Indah. Selanjutnya kita bergeser ke Bapak Zakaria Dahlan dari DPMP TSP. Ini seperti apa Pak peranannya dalam melakukan mensukseskan untuk membudayakan rokok legal ini sendiri? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Selamat siang sahabat Realita FM. Sesuai dengan tema atau topik pada siang kali ini, budayakan rokok legal. Kalau kita bicara legal, tentunya sesuai dengan amanat PP nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, bahwasanya semua pelaku usaha itu wajib memiliki perizinan berusaha atau izin. Sesuai dengan peraturan Bupati Pamekasan tentang pendelegasian perizinan, Kepala DPMP TSP Kabupaten Pamekasan telah didelegasikan kewenangan Bupati untuk menerbitkan izin. Untuk industri rokok itu sendiri, berdasarkan PP nomor 28 tahun 2025 itu masuk resiko tinggi. Artinya perizinan berusahanya itu terdiri dari NIB dan izin. Tentunya izin yang akan diterbitkan oleh Kepala Dinas, dalam hal ini Kepala DPMP TSP, itu harus melalui verifikasi terlebih dahulu. Artinya izinnya, persyaratan izin-izinnya itu harus dilengkapi terlebih dahulu. Dimulai dari dokumen tata ruang, kemudian dokumen lingkungan hidup, ada dokumen persetujuan bangunan gedung, ada dokumen lalu lintas, selanjutnya ada rekomendasi dari Dinas Perindak, selanjutnya akan diterbitkan izin untuk usaha pabrik rokok itu sendiri. Selanjutnya di DPMP TSP itu juga ada kewenangan pengawasan. Jadi sesuai dengan amanat PP nomor 28 tahun 2025, DPMP TSP Kabupaten Pamekasan telah diamanatkan untuk menjadi koordinator pengawas perizinan berusaha. Ini sudah ada SK Bupatinya juga, yang mana pengawasan ini dilakukan dalam rangka melihat standarisasi atau kewajiban bagi pelaku usaha rokok itu sendiri. Mungkin itu saja terkait topik budayakan rokok legal pada siang kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu beberapa pembuka dari masing-masing stakeholder yang hadir pada hari ini tentang bagaimana peranannya dalam membudayakan rokok legal ini sendiri. Nah, kita bisa tarik garis merah ini Bapak Ibu dari tadi bahwa yang dilakukan
tentunya ada sosialisasi, ada penindakan juga, ada pemberian bantuan juga dan segala macam. Tentunya ini kembali untuk masyarakat juga, baik itu kemudian perizinannya dan segala macam. Nah, kita ke Pak Yusuf kembali dan Bapak Andrew dan juga Pak Ardian sebagai pemangku kebijakan dalam upaya sosialisasi dan tindakan ya Pak. Nah, ini sebenarnya bentuk penindakan dan pengawasannya sejauh ini seperti apa sih yang sudah dilakukan? Tadi Bapak Ardian juga menyampaikan sejauh ini di tahun 2025 sudah ada 1 kasus atau perkara yang sudah berjalan. Nah, ini seperti apa? Apalagi kita tahu bahwa banyak PR-PR di atau perusahaan-perusahaan rokok baru di Pamekasan yang mungkin bukan tidak mau mengurus izin, tapi mungkin mereka tidak mengerti secara aturan dan sebagainya. Bagaimana menanggapi hal-hal seperti ini, Pak? Oke, jadi gini, pertama saya luruskan dulu ya. Pelaksanaan sosialisasi dan penindakan ini dasarnya adalah undang-undang ketentuan bidang cukai, tidak ada perdanya, Mbak. Makanya Satpol PP tidak bisa melakukan penindakan dan pengawasan secara langsung dengan tanpa didampingi oleh OPD asistensi samping, terutama lebih khusus ini dari teman KBC, kantor bea cukai. Yang kedua, sudah saya sampaikan tadi, kita fungsi koordinator sebenarnya karena menyangkut wilayah. Satpol PP termasuk juga beberapa Satpol PP di kabupaten lain di Madura ini memperlakukan diri sebagai sama juga fungsi koordinator. Makanya ketentuan bidang cukai ini kan khusus sifatnya, maka penyidiknya pun khusus dari teman-teman kantor bea cukai. Nah, yang kita bisa laksanakan secara mandiri itu hanya sosialisasi. Sosialisasi itu pun kita juga mengundang narasumbernya dari teman-teman cukai, teman-teman dari kejaksaan, dan teman dari polisi, karena menyangkut ini sosialisasi ketentuan bidang cukai ini hanya tidak hanya sosialisasi, tetapi sampai tindakan pidananya bagaimana gitu loh. Cuman prinsipnya begini, tolong apa yang kami lakukan ini tidak hanya ansih untuk pertama, karena bukan untuk menghambat perusahaan rokok untuk berkembang ya. Pemerintah punya komitmen yang sama, terutama bupati kita ini punya komitmen bahwa ayo permudah perusahaan rokok ini mengurus izin. Mas Andrew pun juga begitu, karena memang karena disampaikan tadi oleh teman dari DPM PTSP tadi, perusahaan rokok ini adalah usaha yang berisiko tinggi, sehingga syarat ketentuannya memang agak banyak, bukan dipersulit sebenarnya. Kalau risiko rendah mah itu gampang banget, NIB sudah cukup, bisa lah. Ini karena menyangkut kesehatan masyarakat, konsumsi masyarakat. Karena bayangkan kalau misalkan rokok itu tanpa diawasi dan tidak dibuatkan regulasi untuk yang layak dikonsumsi masyarakat. Nah, ini kan risikonya luar biasa. Monggo kalau urusan pengawasan kita tidak punya ruang pengawasan, apalagi penindakan. Yang punya ruang pengawasan Mas Pak Andrew kalau di ketentuan bidang cukainya ya. Kalau di sisi pengawasan perizinannya kita masih bisa masuk. Oke, tanggapannya Pak Andrew sendiri seperti apa, Pak? Baik, kerabat realita memang di bea cukai untuk sosialisasi dan penindakan ini kita berdasarkan dari KMK 72 tahun 2024 yang di dalamnya isinya sosialisasi dan penindakan. Jadi penindakan itu kita melakukan giat dengan Pemkab yang dalam hal ini disupport dananya dari DBHCHT. Jadi apa yang kita lakukan dalam penindakan itu nantinya akan berpengaruh kepada pendapatan DBHCHT Pemkab Pamekasan untuk tahun 2027 atau ke depannya, sehingga apabila itu tambah sukses dalam melaksanakan penindakan, nantinya dana DBHCHT yang akan kembali ke daerah Pamekasan juga akan meningkat. Begitu, Pak. Oke, dari Bea Cukai Madura sendiri juga ada pengawasan kah, Pak, untuk pabrik rokok di Pamekasan ini, khususnya bagi yang kecil ataupun yang besar sekalipun? Baik, untuk Bea Cukai Madura memang itu tupoksi kami untuk mengawasi PR-PR tersebut. Jadi PR-PR itu baik kecil maupun besar yang punya NPPKC, kita mengadakan pendampingan dalam hal pengawasan tenaga kerja, terus kemudian pendampingan pengisian buku produksi, pendampingan
pencetakan untuk pemesanan pita cukai maupun penebusannya itu selalu kita dampingi, Mbak. Jadi dengan pendampingan itu diharapkan pabrik rokok yang kecil itu menjadi besar dan pabrik rokok besar juga menjadi lebih taat lagi untuk melakukan penebusan pita cukai yang akan berimbas kepada meningkatnya penerimaan. Baik, kita ke Pak Ardian. Ini seperti apa sih Pak? Mungkin kalau bisa disampaikan harusnya sanksi atau hukuman yang kemudian bisa diterapkan kepada para pelaku-pelaku industri rokok yang ilegal gitu. Kalau mungkin ini bisa dipaparkan kepada masyarakat untuk memberikan atensi juga. Baik, sesuai dengan perkara yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan, di tahun ini ada satu perkara yang masih melakukan persidangan. Memang ketentuannya di waktu penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman BC itu ada pembayaran denda terlebih dahulu, ultimum remedium gitu. Jadi memang diberikan waktu untuk membayar denda sesuai dengan apa barang bukti yang dihitung nanti. Misalkan ada berapa karton yang ditemukan, nanti dikalikan 4 begitu. Jadi sementara kalau memang tidak bisa membayar denda, maka perkara tersebut dilanjutkan ke penuntutan di persidangan, dan memang hukumannya bisa minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Ya, baik. Begitu Mbak, terima kasih. Ya, untuk trennya sendiri Pak, katakanlah mungkin 5 tahun terakhir di Pamekasan ini atau Madura secara umum, Pamekasan mungkin ya Pak bisa dijelaskan, ini apa trennya menurun kasus setiap tahun atau justru meningkat? Ya, menurun. Jadi tahun ini baru 1 yang kita sidangkan, dan memang ada beberapa perkara yang dihentikan karena sudah membayar denda tadi, ultimum remedium, di waktu penyidikan oleh teman-teman BC. Oke. Untuk denda yang mungkin pernah dikenakan kepada para pelaku ini, berapa Pak yang mungkin bisa di-share kepada publik? Itu waktu di penyidikan ya. Jadi belum di kami. Kalau di kami kan sampai ke persidangan penuntutan. Jadi kami tidak pernah menerima denda ultimum remedium tadi. Itu di waktu penyidikan. Begitu. Jadi tergantung kasusnya. Misalkan ada beberapa karton, 10 karton, nanti dihitung berapa itunya, baru nanti dikalikan 4 gitu. Itu teknisnya. Tapi teman-teman penyidik bea cukai yang mengetahui hal tersebut, karena pembayaran denda biasanya dilakukan di waktu penyidikan begitu. Oke, kita mungkin beralih lagi ke Bapak dari DPMPTSP Pak Zakaria. Sejauh ini Pak, dari pengurusan izin-izin dari sejumlah pelaku-pelaku ini, apa per tahun ini mengalami peningkatan atau justru penurunan Pak? Dari Pak Zakaria Dahlan dari DPMPTSP. Baik, terhadap permohonan izin yang telah diterbitkan melalui aplikasi OSS untuk KBLI 12.011 ini industri sigaret rokok kretek tangan itu sampai saat ini 249 yang sudah terbit. Kalau KBLI 12.013 industri sigaret kretek mesin itu 94, itu yang sudah terbit izin usahanya. Dari tahun kemarin ini justru mengalami peningkatan atau penurunan? Peningkatan. Jadi hampir tiap bulan itu ada permohonan izin usaha untuk KBLI 12.011 dan 12.013 seperti itu. Oke, kita bergeser ke Bu Indah dari DKPP Kabupaten Pamekasan. Ini bagaimana sebenarnya pemerintah atau pemerintah daerah ini kemudian Bu yang dibidangi oleh Ibu di DKPP melihat potensi dari tembakau Pamekasan tadi yang disampaikan oleh Bu Indah kan juga luar biasa. Nah, seperti ini potensi perekonomian, potensi lahannya juga, ini dari petani sendiri mereka responnya seperti apa Bu? Ya Mbak Ayu, terima kasih. Jadi respon petani bisa diukur dari luasan lahan yang ditanam salah satunya. Kalau tanamnya semakin luas berarti mengindikasikan bahwa petani kita itu masih sangat berminat untuk melakukan usaha budidaya tembakau. Nah terus di samping itu
prospek usaha tembakau ini dari tahun-tahun ke tahun kan dalam beberapa waktu terakhir kan memang trennya meningkat untuk peningkatan pendapatan. Nah, ini pula yang mungkin membuat para petani tembakau semakin semangat untuk menanam. Tapi perlu diingat bahwa di satu sisi kita mengupayakan untuk melakukan penanaman, tapi di sisi lain kita juga harus mengupayakan bagaimana mutu tembakau yang ditanam itu juga baik dan meningkat produktivitasnya. Jadi harus mengikuti petunjuk atau pendampingan dari para ahli dalam rangka budidaya tembakau yang baik. Di samping itu juga kondisi musim ini sangat mempengaruhi produktivitas tembakau. Jadi kita juga harus sadar bahwa komoditas tembakau itu adalah komoditas yang cukup rentan terhadap musim-musim tertentu. Mungkin itu yang juga perlu diantisipasi di samping hama dan penyakit tanaman. Begitu Mbak Ayu. Oke, kita masih akan lanjutkan lebih dalam lagi kerabat tentang bagaimana perbincangan kita pada tema budayakan rokok legal hari ini. Masih bersama dengan Aida Clarissa, jangan kemana-mana kerabat, tetap setia di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025. Responden yang akan mendapatkan WA blast dari KPK adalah kategori internal yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan, kategori eksternal yaitu pengguna layanan publik pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan expert ahli yang terpilih sebagai responden oleh KPK. Pastikan juga nama yang Anda terima dalam WA tersebut adalah benar nama Anda. Dan jangan lupa klik isi survei yang terdapat pada pesan tersebut untuk memulai pengisian survei penilaian integritas KPK. Dengan mengisi SPI, Anda turut memberantas korupsi. Berantas korupsi dengan ujung jari. Wak kan, rokok apa boleh ben kak? Tak lengocak engkau kak. Ambu cak rokok. Hidup rumah boleh lek. Mun pas kek laki tak rokok. Baik colok lek. Ambuin kak, selalu seekor rokok Durno. Rokok tak jelas aja kak. Cok lakar beden nariah lek. Elah kak, rokok ria tak bagus dek kesehatan. Mon arokok kak, melese resmi baik kak. Salah leruah mareh eteliti okorena. Ben boleh bisa apa to nak gereh kak. Terus dek remes engkau ria lek. Yo, melese resmi baik kak. Mangkat kak, mangkat. Toreh dek satejo tretan Madura, ampon cea rokok Durno otabe rokok ilegal. Ngireng budaya aki rokok resmi otabe selegal. Stop rokok ilegal.
Ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Pamekasan bekerja sama dengan Radio Realita FM Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamong Praja 03 Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamong Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya karena masih setia di dalam rangkaian program talk show edisi hari ini yang mengangkat tema tentang budayakan rokok legal bersama dengan sejumlah narasumber kita di studio pada siang hari ini maksudnya, yang masih setia bersama dengan Ayudia Clarissa. Dan kita akan bacakan, izin Bapak Ibu, beberapa pertanyaan yang masuk ke akun YouTube dan TikTok kami di akun Realita Official yang akan kita bacakan beberapa karena ini juga banyak sekali respon dari masyarakat. Kita ke pertanyaan pertama dari Media Center Pamekasan. Bantuan pertanian untuk petani tembakau apa saja Ibu Kadis? Mungkin bisa di-spill, ini pertanyaan untuk Ibu Indah. Mungkin langsung bisa direspon Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kami melaksanakan intervensi dalam hal ini pemerintah daerah dengan melaksanakan kegiatan sekolah lapang petani tembakau. Jadi sasarannya adalah kelompok-kelompok tani di seluruh kecamatan perwakilannya ya. Ada 13 kelompok tani yang terpilih, ini nanti gantian gitu ya. Jadi dilakukan pendampingan bagaimana cara budidaya tembakau yang baik, sekaligus kelompok-kelompok tani tersebut menerima bantuan alat mesin pertanian, misalnya alat perajang tembakau. Jadi pra dan pasca panennya kami dampingi alat perajang tembakau. Ada juga kelompok tani yang menerima bantuan hand sprayer, pupuk non subsidi, pupuk NPK, ini ada 200 kelompok tani. Ada juga kegiatan pengembangan inovasi budidaya tembakau perancak. Nah, ini kebetulan tembakau perancak ini kan tembakau yang kualitasnya atau mutunya sangat baik, asli dari Pamekasan. Nah, selain itu juga ada kegiatan diversifikasi usaha tanaman tembakau dengan bawang merah. Nah, ini dalam satu lahan yang sama sebetulnya ada peningkatan hasil jika dilakukan penanaman yang baik dan benar terhadap dua komoditas antara tembakau dan tanaman hortikultura. Nah, di samping itu ada pendampingan dan penyuluhan dari para penyuluh pertanian yang ada di dinas kami, tidak hanya untuk budidaya tapi bagaimana untuk menentukan produktivitas lahan yang ada di situ, bagaimana persiapan sebelum menanam tembakau, dan bagaimana cara memperbaiki sistem kelembagaan kelompok tani dan lain sebagainya. Intinya intervensinya itu mulai dari persiapan, penanaman sampai dengan pasca panen, begitu Mbak. Baik, terima kasih Ibu Indah dengan jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan lainnya. Ini dari akun Radar Pena. Dari isu yang ramai kemarin, katanya juga hanya sering menindak toko-toko yang ada di pinggir jalan saja. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang sama yang masuk ke akun YouTube kami juga. Bapak, ini mungkin bisa direspon langsung oleh Pak Andrew selaku Kasih Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura. Silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab dari Radar Pena. Sebenarnya kami tidak hanya menindak toko-toko di pinggir jalan saja. Jadi
toko di pinggir jalan itu memang sinergi kita dengan Bapak Kasatpol PP ini. Itu memang salah satu program operasi kita. Namun operasi lain yang kita sebut dengan operasi mandiri juga kita melaksanakan selama tahun ini, dari tahun 2025, meliputi penindakan di Suramadu, penindakan di alat transportasi darat yang berasal dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan itu sendiri, yang kemudian kita bekerja sama dengan APH lainnya dalam melakukan operasi penindakan di Suramadu. Kemudian kita juga melakukan operasi mandiri ke pihak-pihak jasa titipan yang akan membawa barang-barang rokok ilegal ini keluar Madura. Jadi enggak hanya di pinggir jalan, namun operasi mandiri juga kita laksanakan sampai di tahun 2025 di September ini sudah ada 35 juta batang rokok yang kita amankan dari penindakan Bea Cukai Madura secara mandiri. Begitu, Mbak. Oke, selanjutnya terima kasih Bapak. Ada pertanyaan juga tentang apa hanya penegakan rokok ilegal saja, Pak? Liquid ilegal alias tanpa cukai apa juga bisa dilakukan penegakan? Baik, apabila liquid vape yang memang sekarang itu termasuk dengan cukai hasil tembakau, salah satu barang kena cukai yang harus dilakukan pengawasan juga, itu kalau dia tidak ada pita cukai yang melekat di liquid vape tersebut, maka kita akan berhak untuk melakukan penindakan. Namun apabila itu memang sudah ada pitanya, kita tidak akan melakukan penindakan. Tapi sejauh ini untuk liquid vape di Pemkab Pamekasan jarang kami temui. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari TikTok kita kembali lagi untuk Kejari Pamekasan 3 tahun terakhir. Ada berapa kasus Pak yang diputus di pengadilan? Mungkin ada datanya Pak kasih, Intel? Datanya saya miliki yang tahun 2025, Pak. Hanya 2025 saja. Baik, ini banyak sekali respon dari masyarakat sebenarnya, tapi karena kita punya waktu juga mepet, sebenarnya ada beberapa respon yang kita bacakan saja. Seandainya beberapa perusahaan yang sudah beroperasi itu izinnya lebih dipermudah atau penerapan kawasan ekonomi khusus disahkan oleh pihak yang berwenang, maka Madura bisa dipastikan kaya. Nah, ini ada juga dari Radar Pena, misal warga menemukan di salah satu rumah menimbun rokok ilegal untuk dijual. Nah, ini seperti apa, Pak? Apa kita bisa melaporkan sebenarnya hal-hal seperti ini, Pak? Pak Andrew mungkin? Baik, misal warga menemukan di salah satu rumah menimbun rokok ilegal untuk dijual, bisa diinformasikan ke Bea Cukai Madura untuk kita lakukan penindakan. Jadi kasih informasinya melalui telepon yang ada di Instagram Bea Cukai Madura. Di situ lengkap, ada emailnya, ada nomor teleponnya, administrasinya Bea Cukai Madura, sehingga apabila diinformasikan lewat media tersebut, akan kami tindak lanjuti untuk meninjau ke lapangan kebenaran informasi tersebut, dan apabila memang ada akan kita lakukan penindakan. Demikian. Baik, singkat saja mungkin dari narasumber kita pada siang hari ini, dari Pak Yusuf terlebih dahulu dari Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Pamekasan, seperti apa Pak harapannya ke depan untuk tema kita pada hari ini, budayakan rokok legal? Oke, terima kasih. Jadi begini, membudayakan ini kan ada dua hal yang terlibat, produsen dan konsumen ya. Perlu saya sampaikan, pertama, tidak benar kalau misalkan hanya rokok toko kelontong atau warung. Salah satu bukti atau salah satu indikator bahwa perusahaan-perusahaan rokok ini juga menjadi pengawasan dan ditindak oleh pemerintah adalah naiknya pendapatan negara dari pita cukai ini ya Pak Sandro ya. Itu salah satu bukti indikator. Yang kedua,
dengan meningkatnya pendapatan negara dengan dari pita cukai ini membuktikan bahwa yang legal makin banyak. Yang legal makin banyak. Nah, ini kalau tidak didukung oleh masyarakat dengan tidak membeli yang legal, nah ini kan akhirnya tidak nyambung gitu lah. Satu sisi perusahaan rokok ini berproses untuk dari ilegal menjadi legal. Pemerintah memastikan kemudahan-kemudahan. Ada kata menyulitkan atau sulit itu sebenarnya karena tidak mau diurus sendiri sebenarnya. Rata-rata sebenarnya kalau diurus sendiri, karena gini, syarat ketentuannya seperti saya sampaikan memang panjang karena ini menyangkut hak masyarakat untuk mengkonsumsi barang yang legal dan layak dikonsumsi. Itu saja, terima kasih Pak. Oke, ke Pak Ardian mungkin terlebih dahulu sebelum ke Pak Andrew. Baik, mudah-mudahan Pamekasan ke depan lebih sejahtera lagi dengan adanya pelaku-pelaku usaha rokok yang ada di Pamekasan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga. Dana DBHJT-nya makin besar dan ada win-win solution antara pelaku usaha dan masyarakat di bawah. Itu saja Pak. Pak Andrew. Baik Mbak, kerabat realita, konsumsilah rokok dengan pita cukai, budayakan rokok legal untuk Madura semakin jaya. Baik, terima kasih Winda. Terakhir seperti apa tanggapannya mengenai tema kita? Mudah-mudahan petani tembakau di Kabupaten Pamekasan semakin sejahtera seiring dengan peningkatan kesadaran terhadap budaya rokok legal. Terima kasih. Baik, terakhir Pak Zakaria Dahlan dari DPMPTSP mungkin. Ya baik, kami dari DPMPTSP mengimbau kepada masyarakat yang akan mendirikan usaha pabrik rokok, diharapkan untuk berkonsultasi dulu. Jadi jangan langsung bangun terus ngurus izin. Jadi urus izinnya dulu baru bangun seperti itu. Karena seperti kita ketahui banyak pabrik rokok yang berdiri di desa ya sekarang. Takutnya lahan yang digunakan untuk membangun pabrik itu masuk kawasan lahan sawah yang dilindungi. Itu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembangunan industri rokok. Mungkin itu saja dari DPMPTSP. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber kita pada siang hari ini yang luar biasa dengan berbagai sosialisasi yang diberikan kepada kita pada siang hari ini, kerabat. Dan berdasarkan tema ini, mari kita budayakan rokok yang legal, yang berpita cukai. Dan ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam rangkaian program Talkshow edisi hari ini bersama saya Yuda Clarissa. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya dan sejumlah respon yang disampaikan baik di akun YouTube maupun TikTok kami. Saya Yuda Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,1